Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam Anda ya, memantau market yang arahnya sudah kayak lampu merah kayak gini ya teman-teman. Dimana ada hijau ada merah ya. Dan sekarang memang keadaan daripada Bitcoin lagi sideways aja lah ya, tetap nikmati prosesnya gitu teman-teman. Saya masih menunggu nih Bitcoin nyentuh ke 28 atau bahkan sampai ke 27, 25 ya, kita tunggu saja gitu. Keadaan market memang nggak menentu seperti ini. Dan di kesempatan kali ini teman-teman, untuk perihal si Luna ini ada update yang cukup mengejutkan sebenarnya dari si Do Kwon itu sendiri teman-teman ya. Dimana sekarang dia mengalami kenaikan 1,18 ya, 1,59%-an teman-teman untuk kenaikan daripada si Terra Luna untuk saat ini. Akan tetapi di sini si Do Kwon berulah lagi teman-teman ya, berulah lagi dalam artian di saat pemungutan suara voting ya perihal Terra Luna V2 di sini Do Kwon ini kayak gimana ya, mengolah lagi lah, intinya seperti itu. Proposal dari Do Kwon ini diolah lagi gitu, hingga menimbulkan tuean yang sangat ya begitulah. Langsung saja kita menuju ke beritanya teman-teman. Dan di sini teman-teman, Do Kwon mengubah proposal Terra 2.0 ya teman-teman ya. Dan di sini Terra 0 ya, Terra Luna 2.0 ya 2.0 selama pemungutan suara di dalamnya. Jadi ketika pemungutan suara nih sedang berlaku untuk proposal yang kemarin ya teman-teman, di tengah perjalanan itu si Do Kwon ini malah mengubah isi daripada proposal tersebut teman-teman ya. Dan di sini Do Kwon telah membuat beberapa perubahan pada rencana kebangkitan Terra. Perubahan dilakukan saat proposal sedang dipilih. Nah, di sini menimbul berbagai pertanyaan ya, ini gimana maksudnya ketika proposal itu sedang berjalan, sedang melakukan vote ya. Kenapa ada perubahan di dalam pertengahan jalan ya teman-teman, seperti itu. Jadi banyak sekali tuayan yang mempertanyakan perihal hal tersebut ya. Di sini CEO Terraform Labs Do Kwon telah mengubah proposal untuk menghidupkan kembali blockchain Terra di tengah pemungutan suara tentang apakah itu harus diterapkan. Nah, setelah ledakan stablecoin Terra USD, CEO Terraform Labs Do Kwon menyarankan karena kelahiran kembali di mana mengusulkan pembuatan token Luna versi 2.0 pada blockchain baru ya teman-teman. Dan di sini hari ini dia mengamandemen proposal meskipun faktanya rencana awal saat ini sedang melalui pemungutan suara berantai, sementara apa yang disebut proposal kelahiran kembali ini masih berlaku. Kwon menyatakan bahwa dia mengedit beberapa parameter distribusi untuk mengakomodasi umpan balik komunitas. Nah, di sini ada beberapa ini poin yang dirubah daripada si Do Kwon teman-temannya. Perubahan pertama ya, yang pertama yaitu mengurangi distribusi token Luna 2.0 ke pemegang USD yang tokennya dipertaruhkan, diancor saat dipegang ya, di pack ya teman-teman. Saat di pack terjadi bagian terdistribusi mereka berkurang dari 20% menjadi 15% aja. Jadi di sini pengurangan nih untuk pemegang USD ya teman-teman, yang dipegang di ancor ya saat di pack itu ya teman-teman, yang tadinya mendapatkan 20% sekarang menurun ya menjadi 15%, artinya ada penurunan tingkat 5%. Nah, ini poin pertama teman-teman. Dan poin keduanya, Kwon mengubah jadwal vesting untuk dua kategori pemangku kepentingan yang telah diusulkan untuk menerima bagian dari token baru. Di sini Kwon meningkatkan pembukaan token awal dari alokasi token Luna 2.0 dari 15% menjadi 30%, dengan 70% sisanya dikunci untuk periode vesting 2 tahun. Nah, jadi di sini ada peningkatan untuk kedua, Kwon mengubah jadwal vesting untuk dua kategori pemegang kepentingan yang telah diusulkan untuk menerima bagian dari token baru. Di sini Kwon meningkatkan pembukaan token awal dari alokasi token Luna 2.0 yang tadinya 15% sekarang menjadi 30% teman-teman. Berarti ada peningkatan 15% ya. Dan di sini dari 15% menjadi 30%. Oke, dan di sini
70%-nya itu di apa dikunci ya teman-teman, di vesting lah selama 2 tahun teman-teman. Jadi 30% ini bisa dijual, 70%-nya ini di vesting selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu nggak akan bisa dijual teman-teman. Dan di sini ya ditingkatkan yang tadinya 5% menjadi 30% seperti itu. Dan di sini merupakan hal yang tidak bisa bagi sebuah proposal untuk diamandemen di tengah pemungutan suara yang berantai. Nah, sebenarnya benar juga ya, di tengah pemungutan suara itu kan berarti proposal sudah fix ya teman-teman, sudah jadi gitu. Jadi diajukan untuk pemungutan suara. Ketika ada pemungutan suara berlangsung, tiba-tiba ada perubahan proposal, itu namanya ada sesuatu kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya nggak bisa itu ketika memang lagi berjalan pemungutan voting itu dirubah-rubah, itu sebenarnya nggak bisa. Seharusnya seperti itu teman-teman, nggak bisa dirubah-rubah karena orang yang melakukan voting itu sudah membaca artikel atau proposal tersebut. Oh, poinnya seperti ini, seperti ini gitu. Ketika poin-poin itu dirubah, maka akan seharusnya votingnya pun ikut dirubah, diulang lagi dari awal. Seharusnya seperti itu. Dan di sini bagaimana Anda bisa membuat ini adalah sebuah protesan dari apa ya, seseorang yang mungkin mengikuti voting seperti itu teman-teman. Bagaimana Anda bisa membuat amandemen yang signifikan pada proposal mid vote. Ketika kebanyakan orang telah memiliki untuk dokumen asli kata Fatman, dia menambahkan bahwa perubahan signifikan harus diposting sebagai proposal baru. Nah, jadi kalau memang ada perubahan memang harus diposting sebagai proposal baru dan dilakukan vote baru seperti itu. Dan di sini proposal Asikuan pergi ke pemungutan suara validator pada hari Rabu. Pada saat penulisan sebagian besar suara 80% memang mendukung versi 2-nya teman-teman. Nah, ketika ini sudah mendapatkan vote tinggi, tiba-tiba si Dokwon mengubah isi proposalnya. Ada 2 poin yang dirubah yang kita sebutkan di atas tadi ya teman-teman, bahwasanya mendukung dengan hanya 15%. Menentang dengan vote, ia masih terlalu dini untuk mengatakan apakah pemungutan suara untuk proposal Kwon akan lolos karena masih ada 5 hari lagi. Jika persentase tidak dengan vote melampaui 33,4%, seluruh proposal akan dibatalkan meskipun faktanya mendapatkan dukungan mayoritas dari validator. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi masih menuai kritik dan ya kontroversial ya. Seharusnya memang kalau proposal sedang berjalan itu nggak bisa diubah-ubah gitu teman-teman. Seharusnya Dokwon juga menghargai orang-orang yang ngikutin vote gitu teman-teman. Ketika memang vote itu sudah clear dan ada perubahan proposal, seharusnya itu di vesting lagi, itu diumumkan dan minta pendapat dari komunitasnya. Kalau setuju ya lanjut, kalau enggak ya terapkan yang di awal tadi. Seperti itu seharusnya sebagai pro ya, sebagai pro developer ya teman-teman. Kalau developernya itu apa ya, intinya bisa menempatkan diri seperti itu. Nah, mungkin ini dulu perihal si Dokwon ya, tentang kontroversi perubahan proposal yang diajukan kemarin teman-teman. Dan mudah-mudahan sih memang kedepannya ada perubahan sifat dari Dokwon, semakin lebih baik, semakin rendah hati gitu teman-teman dengan kejadian seperti ini. Ya kita doakan yang baik-baik aja ya, walaupun kita sangkut seperti itu. Mungkin ini dulu perihal Terra Luna, semoga bermanfaat. Salam cuan.